Halo semuanya, hari ini kita bikin camilan dari bahan mie ya. Ini camilan ini enak banget, cocok banget buat temen ngopi, temen santai, dan temen nonton drama Korea ya. Ini juga bisa tahan lama. Ya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 minggu itu masih oke ya. 1 tahun juga bisa kecuali kalian nggak makan. Oke, langsung aja kita bikin sekarang ya. Oke, step pertama, aku sudah siapkan 2 bungkus mie ukuran 120 gram tiap bungkusnya. Jadi aku pakai 2 bungkus, jadi satu mie ini, 1 bungkus mie isinya 2 buah, jadinya 4 buah. Kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kalian siram mie-nya itu dengan air panas, dengan air teh panas apalagi plus gula ya. Nah, kalau sudah tersiram semuanya, kemudian kita belepek-belepekkan supaya mie-nya itu terendam dengan air panas semuanya. Kalau sudah, kemudian kita tutup dan kita akan diamkan mie-nya sampai benar-benar matang dan mengembang ya. Sambil menunggu mie-nya mengembang, kita siapkan dulu bahan-bahan yang lain. Ini ada daun seledri, secukupnya aja sesuai selera. Boleh kalian campur dengan daun bawang, nggak masalah, atau karepmu ya, mau seberapa banyak terserah kalian aja. Kemudian ada 4 siung bawang putih, ditambah 1 sendok teh garam. Kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus supaya nanti tercampur rata ke dalam adonannya. Nah ini minyak wis mateng, kemudian kita angkat dan kita tiriskan dulu supaya kadar airnya itu rontok ke bawah ya. Sambil menunggu tiris, kita siapkan dulu blender Mitochiba CH200 dari mitochiba.id. Kalau kalian belum ada blender, kalian bisa beli. Kalau belum ada uangnya ya nanti nabung aja dulu ya. Kemudian kita masukkan minyak kita masukkan semuanya ke dalam blender. Jangan lupa dikasih untuk mengikatnya nih aku pakai tepung kanji ya. Tepung kanji 500 gram aja. Kalau kalian mau lebihkan atau kalian dicampur dengan tepung maizena atau tepung gandum juga terserah, tapi aku hari ini full pakai kanji aja. Kemudian kita masukkan 2 butir telur ayam ya, nggak pakai cangkang. Alah iki malah pecah kayak cangkangnya piye to Mbak Yu. Nggak usah pakai cangkang ya. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya yang udah kita ulek-ulek tadi. Jangan lupa dikasih merica secukupnya aja. Kemudian ada kaldu ayam secukupnya. Terserah kalian mau pakai rasa ayam atau rasa sapi. Rasa sapi kayaknya lebih enak. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Ini optional aja, nggak pakai nggak apa-apa. Bahan-bahan tadi udah cukup enak kok. Kemudian kita tutup dan kita akan blender. Kalau kalian belum ada blender, kalian bisa menggunakan tangan aja secara manual. Diwenyet-wenyet gitu ya. Itu wenyet-wenyet itu apa namanya? Pokoknya dihancurkan pakai tangan sampai mengempal seperti kayak kita membuat kue gitu ya. Kayak membuat roti gitu. Nah, seperti ini udah selesai. Kemudian tahap terakhir kita masukkan daun seledrinya aja di bagian paling belakang ya. Kita tutup lagi, kemudian kita akan campur-campur supaya seledrinya ini benar-benar tercampur rata ke dalam adonan. Ya kalau pakai tangan ya lumayan agak pegel, karena itu aku pakai blender aja ya. Blender kan biasanya semua orang punya gitu kan. Nah, ini udah siap adonannya. Kemudian kita ambil 1 genggam adonan, kemudian kita bentuk-bentuk. Bentuknya mau dibikin bulat-bulat kayak bakso boleh, atau dibikin seperti ini kayak lontong juga boleh ya. Terserah kalian aja bagaimana enaknya dan cepetnya aja. Oke, ini udah siap dilonjong-lonjongkan semuanya. Kemudian kita goreng dengan api sedang kurang lebih selama 10-15 menit sampai bagian luar dari adonannya ini berwarna kuning-kuningan dan cenderung mengeras gitu ya. Kalau sudah, kita angkat, kemudian kita dinginkan dulu sampai uap panasnya hilang dan kondisinya itu benar-benar dingin. Lalu baru bisa kita rajang-rajang gitu, dipotong-potong ya, tebal tipisnya terserah kalian. Mau dibikin tipis-tipis juga boleh, mau dibikin agak tebal juga boleh juga ya. Tapi segini itu ukuran yang pas banget. Nah, kalau sudah, kemudian kita langsung goreng aja ya. Kita goreng dengan minyak panas kurang lebih selama 5-10 menit sampai benar-benar kering ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalian harus menggorengnya sampai benar-benar kering. Kalau nggak kering, nanti nggak akan tahan lama. Dan ini bisa kering karena ini pakainya kanji ya. Jadi terserah kalian aja. Kalau mau dibikin setengah matang terus dikasih
kuah cuko malah jadi kayak empek-empek, itu enak juga. Tapi kalau mau tahan lama ya kalian harus menggorengnya sampai kecoklatan seperti ini. Nah, ini udah siap, kemudian langsung aja kalian dinginkan dan baru bisa dinikmati. Simpan dalam toples dulu ya, kalau nggak mau langsung dimakan, oke? Oke, itu aja resep dari Aja Kitchen hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight.